Makanya pada saat ruku takbir tak wajib. Jadi rukuknya apa rukuk itu? Menunduk dia. Menunduk seukuran sekiranya telapak tangannya mendapatkan kedua dengkul. Itu namakan rukuk. Sekiranya dapat. Tapi tidak wajib meletakkan telapak tangannya itu di dengkul. Tak? Posisi badannya benar. Menunduk. Nah itu dinamakan rukuk. Tapi abdolnya dia akan dibahas sunah-sunahnya. Abdolnya rato dan badan itu dengan punggungnya, lehernya, kepalanya, nunduknya dan telapak tangannya memegang kedua dengkul, pandangannya mengarah ke tempat sujud dan seterusnya. Nanti akan ada sunah-sunah. Jadi itu namakan rukuk. Rukun fi'liyah yang kedua. Kemudian i'tidal. Apa itu i'tidal itu? Ayya'uda raqib fi mahal magablah atau ayya'uda raqib qabla ruku'i. Jadi kembali orang ruku sebelum dia ruku, yaitu tegak. Kalau dia sholat tegak, i'tidal. Dia sholat duduk, berarti duduk i'tidalnya. Dan haruskan lurus, dia tidak lurus. Bacanya juga adalah sunnah. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu. Sunnah, tidak wajib baca. Jadi selain daripada 5 itu tidak wajib. Jadi kembali tegak. Wa sujud martain, sujud dua kali. Bagi akan ada syarat-syaratnya sujud. Wal julus bainahuma, duduk di antara dua sujud. Nah, ini perlu di antara duduk di antara dua sujud, maksudnya julus. Julus itu duduk model mana terserah. Jadi bersila, jadi apa yang dinamakan duduk yang penting. Jadi tidak harus duduknya iftiras, tidak. Terserah tipe duduknya, terserah. Dinamakan julus betul adalah namanya duduk tidak menjelaskan tentang tipe duduknya. Kalau misalnya iftiras, berarti iftiras itu duduk berbentuk tipenya iftiras. Iftiras itu duduk pada saat tasyahud awal itu. Itu namakan iftiras. Kalau yang tasyahud akhir itu namakan tipe duduk tawaruk. Kalau bersila kita ini duduk juga. Murabba, bersila, belunjuk, duduk juga namanya. Nah ini adalah tipe duduk. Jadi kalau bisa dikatakan belunjuk, Dawu misalnya ngomong belunjuk, tidak perlu lagi dia omongkan apa duduk apa tegak dia. Ya namanya belunjuk, duduk. Tapi kalau dia ngomongkan dia lagi duduk, nah duduk mana tidak tahu. Tapi kalau ngomongkan belunjuk jelas. Bagi duduk bersila, duduk. Ada orang tadi punya dia lagi bersila. Tidak pernah ditanya lagi duduk apa tegak nih. Ya duduk pasti. Tapi kalau misalnya ada orang tengok, aku tadi tengok dia duduk. Nah duduk model mana tidak tahu. Jadi secara umum itu. Maka kalau misalnya julus itu bagi namanya duduk. Jadi duduk di antara dua sujud. Jadi tidak ada wajib tipe duduk, terserah. Yang penting namanya duduk. Boleh nggak sakit di tengah idah, tetap boleh gitu duduk model mana. Tapi afdolnya adalah duduk iftiras. Itu tipe duduknya afdol. Jadi duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun fi'liyah. Dan yang terakhir rukun fi'liyah adalah al-qu'ud li tasyahudil akhir. Duduk di tasyahud akhir. Sama seperti tadi, yang penting duduknya. Kenapa disebut duduk? Jelas tasyahud itu dibaca dalam keadaan duduk. Tapi dijelaskan masalah duduk ini jangan sampai pada saat tasyahud itu ada sebagian tasyahudnya kita belum posisi duduk. Atau juga kalau seandainya ada wong yang dia tidak pacak untuk membaca tasyahud baru masuk Islam, maka apa yang harus dilakukan dalam sholatnya? Duduk baik seukuran tasyahud atau dengan zikir yang lain. Karena qu'udnya ini wajib duduk di tasyahud akhir, untuk tasyahud akhir. Nah itu dinamakan rukun
fi'liyah atau rukun fi'li, arkanul fi'liyah. Jadi sudah kita bahas arkanul qauliyah dan arkanul fi'liyah. Jadi makanya itu harus kita benarkan, baguskan. Sholat ini luar biasa. Sholat ini adalah amal badani yang paling afdal. Sholat adalah perintah Allah yang langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci kebahagiaan kita itu sholat. Kunci kita terhindar daripada tipu daya dunia, sholat. Kunci kita terhindar daripada tipu iblis, sholat. Kunci daripada kita dijauhkan dari bala musibah azab Allah, ya sholat. Kunci kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya sholat. Jadi sholat itu akan mempengaruhi yang lain. Dengan sholat itu pikiran orang terang, tenang, bersih dengan sholat. Tapi sholat yang benar. Jadi memang sholat benar, ya belajar syarat dan rukun sholat. Sholat yang bagus. Ya bagaimana sholat yang bagus? Sholat yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu kualitasnya. Ada yang sholat ada benar, tapi tidak bagus. Kualitasnya tidak bagus. Yang benar itu apa? Syarat dan rukunnya lengkap, menjauh yang membatalkan sholat. Tapi belum bagus kalau seandainya masih dia melakukan kemungkaran, belum bagus bagi sholatnya. Fungsi sholat itu belum ada. Mungkin dia syaratnya sah, mungkin dia rukunnya bagus, tapi apa? Mungkin belum paham bacaan, belum khusyuk, hingga akhirnya sholatnya kualitasnya belum bagus. Dia sholat melakukan kemungkaran. Dengan sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, tapi dia masih melakukan kemungkaran, berarti sholatnya belum bagus, perbaiki lagi. Tapi masih utama, masih bagus dia sholat daripada tidak sholatnya. Jangan diomongkan cuma sholat tak ada khusyuk juga, tidak cuma. Karena itu adalah tahapan tidak ada cuma. Yang tidak sholat itu jelas celaka. Karena perintah Allah dia tidak lakukan. Jadi bahasa-bahasa seperti ini kadang-kadang mengatakan percuma sholat, dia tidak sholat. Jadi omongannya dari orang tidak sholat itu. Berarti dia membenarkan bahwa tidak sholat lebih utama daripada sholat, bahaya. Jadi yang dikatakan bahwa percuma tidak percuma, tapi kurang bagus. Ada sholat dia minta alam dengan uang, tidak bagus sholatnya, maka tidak dapat pahala apapun. Tapi jangan sampai menyatakan dia tidak ada sholat gara-gara takut dia. Justru itu ria. Masih mending lah orang yang sholat. Ada orang sholat dia ria, dengan tidak sholat. Tidak sholat jelas, tidak sholat yang ria. Dia sudah mengerjakan sholat, dia ria tidak dapat pahala apapun. Suatu saat mungkin akan perbaiki dia niatnya. Selama ini aku sholat, ini karena manusia. Dia sadar, kemudian dia ubah niatnya karena Allah. Tapi kan tidak sholat, ya jelas celaka, melanggar perintah Allah. Jadi tidak ada sia-sia bagi wong itu. Dia ketika dia beramal riya, sia-sia, dia tidak dapatkan imbalan akhirat. Tapi masalah hukumnya, dia sudah melaksanakan sholat. Tapi kalau tidak ada sholat, jelas itu kabair, dosa besar dia. Jadi dosa tidak ini bukannya masalah dia apa, tidak. Jadi masih penting dia beramal namanya. Ada namanya amal, tapi amal tidak bagus daripada wong yang tidak beramal. Karena model itu berbanding cuma tidak percuma, tidak. Percuma dari segi dia kurang daripada faedah akhiratnya tidak dapat. Oke, kalau ada ngomong percuma kalau sedekah ya, dia tidak sedekah, masih mending mau sedekah ya. Daripada ada, tidak bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sedekah dia bagi dia tidak mendapat pahala, tapi bagi orang lain dapat keuntungan. Orang fakir miskin dapat faedah dia. Urusan orang tadi dia tidak ada pengaruh bagi miskin, senang dia. Pahala paling tidak dia pahala menyenangkan orang. Paling tidak pahala dia dapat doa dari orang miskin. Mudah-mudahan orang itu dilancarkan apa terus dia. Urusan dia daripada orang yang tidak
tidak bersedekah sama sekali, pelitnya. Ada ngatai itu loh, cuma bayar sedekah dia itu tidak dapat apa-apa. Sedekah dia minta alam dengan wong ngoceh banyak bagi, udah tidak sedekah. Kalau yang mendel ini juga ada amal, namanya ada amalannya ada dari sisi lainnya daripada tidak beramal. Makanya beramal, paksakan kita beramal. Justru meninggalkan amal itulah riya. Tarkul amal di ajrin nas yaun, dikatakan Sayyidina Abu Dzar dia. Meninggalkan amal karena riya, meninggalkan amal karena riya itu adalah riya. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pengetahuan ilmu yang bermanfaat hingga kita beramal, hingga kita ikhlas di dalam amal, hingga kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.